Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah mendengar nasihat yang keliru. Kalau sudah bertanya kenapa pendeta nasihat yang keliru terjadi, Alkitab kan sudah bilang bahwa pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kenapa pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik? Karena pergaulan yang buruk akan memberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat yang buruk dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan duduk makan bersama dengan orang berdosa. Itu bukan berarti kalau kita duduk makan sama orang kita tanya, kamu berdosa nggak? Berdosa nggak? Kamu berdosa? Oh, najis, saya nggak mau duduk gitu. Bukan gitu. Tetapi jangan duduk makan bersama orang berdosa. Maksudnya jangan duduk menceritakan masalah kita lalu minta pandangan, petunjuk dari orang-orang berdosa. Kenapa? Karena kita akan buat kesalahan fatal. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kamu bermasalah bersama dengan orang beriman, jangan bawa ke pengadilan. Tetapi tidak adakah di antara kamu orang yang lebih rohani untuk membahas masalah itu dan memberikan keputusan sesuai dengan pimpinan Tuhan? Artinya apa? Artinya kalau kita membawa masalah kita pada orang yang tidak rohani, yang akan memberikan nasihat yang tidak rohani, maka kita cenderung diberikan nasihat yang keliru dan itu akan merusak kehidupan kita. Makanya jelas bahwa salah satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah mendengar nasihat yang keliru. Karena saya pelajari nasihat yang keliru dapat mengecewakan. Jadi orang ketika mendengar nasihat-nasihat yang keliru, bukan tambah tenang, bukan tambah semangat, bukan tambah punya kepastian, tapi yang terjadi justru dapat mengecewakan hidup, tambah down, tambah putus asa, tambah kecewa. Kok begini ya? Seharusnya nasihat kan memberi semangat, harusnya nasihat itu kan memberikan ketentraman, harusnya kan nasihat itu kan memberikan keluasan berpikir gitu. Tapi apa yang terjadi? Nasihat yang keliru yang pertama saya pelajari dapat mengecewakan. Nah yang kedua, nasihat yang keliru bukan hanya dapat mengecewakan tapi juga dapat menyesatkan. Iya kan? Kita ingat betul bagaimana istrinya Ayub berkata, kutuki Allah dan matilah. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa kita bayangkan seandainya Ayub ikuti nasihat istrinya, hancur segala sesuatunya. Nah karena itu luar biasa sekali, Ayub betul lagi terpuruk, Ayub betul lagi hancur-hancuran. Tapi Ayub tidak mau mendengar nasihat yang keliru itu. Ayub bilang apa? Engkau berkata seperti perempuan tak memiliki akal pikiran yang sehat. Adakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik? Karena Alkitab berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh luar biasa ini Ayub ini. Ayub tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang keliru sehingga dia tidak tersesat, tapi dia tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbeda sekali dengan seorang raja yang bernama Ahab. Ketika Ahab lagi panik, ketika Ahab lagi bingung karena soal kebun anggur Nabot, ada istrinya yang bernama Isabel yang kemudian memberikan nasihat-nasihat yang buruk. Dan apa yang terjadi? Menyesatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa nasihat yang keliru yang pertama dapat mengecewakan, yang kedua nasihat keliru dapat membawa kita pada kesesatan, yang ketiga nasihat keliru dapat merusak fundamental iman kita. Jadi fundamental iman kita dapat rusak kalau kita terus mendengar nasihat-nasihat yang keliru. Karena itu Alkitab ajarkan kepada kita, berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau itu sebabnya selalu saya bilang, kalau sudah lagi bingung, sudah lagi banyak masalah, sudah lagi banyak persoalan, datang pada Tuhan. Oh, minta sama Tuhan tuntunan sehingga kita akan mendengar suara Tuhan. Atau sudah datang pada hamba-hamba Tuhan yang bisa sudah percaya, mungkin dia gembala sidang di gereja saudara, mungkin dia pembimbing rohani saudara, tapi jangan bicara sama sembarang
orang-orang, meskipun dia mungkin quote unquote dalam tanda petik namanya adalah pendeta atau hamba Tuhan. Tetapi ingat, tidak semua orang bisa saudara percaya. Harus orang-orang yang dekat dengan saudara, yang memang mengasihi saudara, yang memang mungkin bertanggung jawab secara rohani dalam hidup saudara, sehingga fundamental iman saudara makin hari makin kuat. Jadi ingat, nasihat yang keliru yang pertama dapat mengecewakan, yang kedua nasihat keliru dapat menyesatkan, yang ketiga nasihat keliru dapat merusak fundamental iman kita, dan akhirnya yang keempat, nasihat keliru dapat menjauhkan kita dari jalan-jalan Tuhan. Begitu banyak orang yang akhirnya dalam pelayanan pecah, dalam pelayanan akhirnya tinggalkan pelayanan hanya karena mendengar nasihat-nasihat yang keliru dari orang-orang yang dipakai setan hanya untuk memanas-manasi suasana. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau menasihatkan saudara. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dimanapun kita ada, ayo kita bawa damai. Kalau ada yang dalam stres, ada dalam kecewa, dalam tekanan, dalam masalah, jangan kita panas-panasi, karena makin kita panas-panasi, kita makin membiarkan diri kita dipakai oleh setan. Tapi tugas kita bawa damai, tugas kita bawa ketentraman, tugas kita arahkan kembali ke jalan Tuhan, maka hidup kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang nasihat yang keliru. Nah, ini dia. Ada banyak persoalan dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, karena kita mendengar nasihat yang keliru. Karena selalu saya bilang, mertua-mertua memberi nasihat yang baik, menantu-menantu berikan nasihat yang baik, suami berikan nasihat yang baik, istri berikan nasihat yang baik, ipar berikan nasihat yang baik. Kalau kita nggak punya nasihat yang baik, jangan ngomong, daripada kasih nasihat-nasihat yang justru menyesatkan, ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang nasihat yang keliru, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 16, Kejadian pasal 16 ayat yang pertama, Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian 16 ayat pertama sampai 6, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop Hagar dan Ishmael. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Abram mendengarkan nasihat yang buruk. Abram mendengarkan nasihat yang keliru. Dan ini awal dari banyak persoalan. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa persoalan yang terjadi hari-hari ini, ya kan, timbulnya terorisme, ya kan, timbulnya perusakan rumah-rumah ibadah, ya kan, diawali dari nasihat yang keliru yang disampaikan oleh Sarah kepada Abraham, sehingga itu semua terbawa sampai hari ini. Seandainya Sarai tidak memberi nasihat itu, atau seandainya Abraham tidak mau mendengarkan nasihat itu, amanlah kita semua. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita buat ketika kita menghadapi nasihat-nasihat yang keliru? Yang pertama, ujilah segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Alkitab sudah memberi nasihat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa faktor pengujinya? Firman Tuhan kita lihat, ya kan? Kalau firman Tuhan berkata suami harus punya satu istri, istri harus punya satu suami, selesai sampai di situ. Jangan buat yang aneh-aneh, ya kan? Dan di situ udah salah, ya kan? Nggak ada itu, oh karena nggak punya anak, karena ini, oh boleh bercerai karena nggak punya anak. Lalu Alkitab jelas bilang, kalau benci perceraian, selesai saudara-saudara. Dan Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian, Tuhan yang sama berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi artinya apa? Kalau rumah
tengah kita ada masalah, datang pada Tuhan. Uji segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita buat untuk menghadapi nasihat-nasihat yang keliru? Berani berkata tidak tanpa perlu berdebat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Ayub berkata tidak dengan nasihat istrinya, jelas. Tetapi apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham mengikutinya. Itu sama persis seperti Adam dan Hawa, ya kan? Hawa makan buah itu lalu memberikan kepada Adam, dan Adam menerima nasihat itu. Nah ini dia, kita harus berani berkata tidak tanpa perlu berdebat. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita buat menghadapi nasihat-nasihat yang keliru? Miliki prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Pokoknya kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, pertahankan. Orang mau marah, orang mau menghina, orang mau mengutuki, kita pegang terus prinsip firman Tuhan. Engkau tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Karena Alkitab sudah tegas berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Berarti apa yang harus kita buat untuk menghadapi nasihat-nasihat yang keliru? Yang pertama, uji segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Lalu yang kedua, berani berkata tidak tanpa perlu berdebat. Yang ketiga, miliki prinsip yang sesuai firman Tuhan. Dan yang keempat, tetap kuat di dalam iman. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang mau ngomong apapun tentang Daniel, Daniel tetap berdoa kepada Allah seperti yang biasa dia lakukan. Ada harga yang harus dia bayar, tapi selama kita kuat dalam iman, selalu kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sebagian lain yang lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, di dalam nama Yesus, sehingga kami berani berkata tidak pada nasihat-nasihat yang keliru. Kami dikuduskan untuk hanya mendengar nasihat firman Tuhan dari Tuhan dan dari hamba-hamba yang diurapinya, sehingga kami hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.